ولا عدوان إلا على الظالمين والحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, saudara sekalian, adik-adik, anakku sekalian. Pertama, mari kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita semua, termasuk pada kesempatan malam Jumat ini kita kembali seperti biasa di malam Jumat, merupakan anjuran Rasulullah untuk membaca surah Yasin di malam Jumat, karena agama Islam ini adalah agama yang memberikan solusi, agama yang tidak mau melihat umatnya melihat berbagai persoalan dan permasalahan. Agama Islam itu agama yang mau mengatasi persoalan-persoalan manusia. Oleh karena itulah salah satu cara mengatasi masalah tanpa masalah adalah dengan membaca surah Yasin di malam Jumat, sebagaimana perintah Rasulullah, anjuran Rasulullah. Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadisnya riwayat Abu Dawud, "Man qara'a surah Yasin wa Shaffat lailatul Jum'ah." Barang siapa membaca surah Yasin dan surah Shaffat di malam Jumat, summa yada'ullah, kemudian dia berdoa kepada Allah, ajaballahu du'a'ah, pasti Allah menerima doanya. Ini hadisnya. Setiap kita ini punya masalah ya. Ada semua masalah di sini. Mulai masalah kecil sampai masalah yang sedang-sedang sampai yang masalah besar. Ada masalah pribadi, ada masalah keluarga, ya, ada masalah masyarakat, ada masalah politik, masalah ekonomi, masalah negara, banyak masalah. Banyak orang yang tidak selesai masalahnya, bahkan sampai meninggal salah satu masalahnya semakin besar. Ya. Ada orang karena tidak bisa lagi menampung masalahnya bunuh diri. Ternyata bunuh diri itu adalah hukumnya orang menjadi kafir, mati kafir. Akhirnya masuk ke kubur, bukannya selesai masalahnya, tanpa besar masalahnya. Agak lama. Ada juga orang punya masalah lama sekali baru selesai masalahnya. Bahkan ada orang yang tidak selesai masalahnya sampai mati. Di dalam Al-Quran dikatakan wa may yattaqillaha
Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dan dekat kepada Allah, pasti Allah memberikan jalan keluar yang terbaik dari seluruh masalahnya. Makhrajah itu solusi, jalan keluar. Ya, kalau kita dekat dengan Allah. Makanya kalau ada masalah, kita mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya memperbanyak sholat. Ada sahabat Rasulullah dinasihati oleh Rasulullah bahwa tolong perbanyak sujudmu, perbanyak sholatmu dan berdoa di dalam sujud, karena doa di dalam sujud itu makbul. Ya. Karena ada orang sholat tapi tidak pernah berdoa. Dia sholat, ya mungkin karena memang dia tahan penderitaan. Ada orang yang seperti itu memang tingkatannya sudah tinggi, tingkatan para nabi. Kalau kita ini masih lemah-lemah iman, jangan begitu. Nabi Ayub dalam 14 tahun sakit, tidak pernah berdoa minta disembuhkan. Itu Nabi Ayub, sampai hancur berulat badannya, busuk. Kalau satu kampung itu tercium, satu kampung, satu RW, busuknya badannya sehingga diusir dari kampung. Istrinya mengatakan berdoalah, tapi dia tidak berdoa. Ya. Tapi kita bukan nabi. Ya, ada orang tidak mau berdoa sehingga masalahnya tidak selesai. Sehingga menderita terus. Berdoalah, saya tidak mau. Dia mau memuji dirinya. Ya, tidak apa-apa kalau sudah tingkatan wali, karena sudah tidak ada lagi nabi. Ya, ada memang seperti itu. Tapi kalau kita ini, hati-hati jangan sampai kita tidak tahan menderita, tidak mau berdoa juga, terus ada persoalan. Banyak orang itu akhirnya menempuh jalan yang salah. Ya, menempuh jalan yang salah. Pergi mabuk, pergi minum-minuman keras, pergi narkoba. Enak rasa ketika mabuk, enak dirasa. Ketika minum narkoba, mengkonsumsi narkoba, enak dirasa. Tapi sudah selesai, bukannya berkurang masalah, tapi tambah masalah. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, banyak sekali cara untuk menyelesaikan masalah. Al-Quran di sini, setiap lembar Al-Quran di sini ada orang cobaan kemiskinan. Ustaz, kenapa miskin kah terus? Mau gak beli ini beli itu, beli baju baru saja untuk anak-anak ini tidak cukup. Ya, mau lebaran orang tidak ada membeli baju baru, tidak cukup Ustaz. Kenapa ini dari dulu begitu? Saya lihat, ya. Nah, sekarang ini persoalan ekonomi yang begini, persoalan ekonomi. Ini persoalannya ibu-ibu ini, banyak ibu-ibu ya kurang setoran dari suami. Ibu-ibu itu kalau datang kerja suaminya baru masuk pintu, belum pisah, suaminya sudah membentak suaminya. Dari mana? Makanya banyak suami itu lebih dulu meninggal dari istrinya. Bagaimana belum
bisa anak orang sudah dari mana? Nah, itu ibu tahu betul, betul, betul. Itu mengaku itu pasti mengaku, betul. Bukan laki-laki yang bilang, ini ibu-ibu sendiri yang bilang betul. Sekarang ini meningkat lagi, semakin meningkat lagi sekarang ibu-ibu, bukan lagi dari mana, baru masuk pintu suaminya, mana? Nah, kasih begini tangannya, mana? Apa artinya ini? Ya, itu lato-lato, mana? Langsung disuruh store. Nah, suaminya kasihan baru datang kerja. Kalau Rasulullah itu datang kerja ya disambut oleh Khadijah. Khadijah itu sudah menyiapkan langsung pergi masak air yang hangat-hangat kuku, kemudian ambil baskom, kemudian merendam kakinya Rasulullah. Ini bukan air yang hangat-hangat kuku, air mendidih nak kasihkan kakinya suaminya. Bagaimana kasih kalau suami begini? Ya. Kenapa? Karena suami pulang kurang setoran. Makanya istri marah-marah terus. Ya, biasanya yang bilang tidak itu justru itu biasanya, tapi ini bunda tidak nih. Itu banyak. Ya, kenapa banyak-banyak ya? Rajin bersedekah. Nah, rajin bersedekah. Itu kuncinya itu kalau mau banyak uang. Rajin sedekah. Apa aku bilang tadi? Hadiahnya itu begitu, ngambil kakinya Rasulullah, pijit-pijit di air hangat-hangat. Yang bisa ditahan. Nah, itu obat capek Kalau obat capek setelah dipijat kaki, air hangat, langsung hilang capek itu, langsung hilang tidur. Ya. Bukan jenis pembabukan yang mendidih, bukan. Itu biasanya ibu-ibu itu termasuk di pengadilan agama. Pernah ada satu kabupaten, waktu saya masih tinggal di Sidrap, ada kabupaten di Sulawesi Selatan, 2.600 lebih pasangan suami istri cerai itu tahun. Boleh bayangkan, cerai gara-gara apa? 85% istri yang minta cerai, 85%. Kenapa? Karena kurang setoran dari suami. Nah, ini nih ibu-ibu yang kutu pergi baca surah Yasin. Kutu baca surah Yasin. Kalau malam, kutu baca surah Al-Waqiah. Apalagi keki sedekah. Bersedekah itu kalau ada persoalan ekonomi bersedekah kurang lancar ini Ustaz uang, bersedekah. Kita butuh sedekahnya Ustaz, bukan mau bersedekah, kita butuh sedekah. Tambah miskin lagi. Kata Rasulullah, jangan membuka pintu kemiskinan. Ini ada biasa saya baca bulan Ramadan yang lalu di sini. Kitab Ihya Ulumuddin. Jangan membuka pintu kemiskinan. Apa itu pintu kemiskinan? Selalu begini tangannya. Adakah? Sedikit-sedikit adakah? Itu namanya selalu membuka al-mas'alah, minta-minta. Kapan di dalam otak kita, pikiran kita, hati kita selalu meminta,
itu artinya membuka pintu kemiskinan untuk kita dan anak cucu kita. Sampai anak cucu nanti miskin. Nah, selalu memikirkan supaya ada kan. Nah, tapi sebaliknya, kata Rasulullah, kalau mau hidup kita ini kaya, selalu lapang rezeki kita, maka kata Rasulullah, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa itu ya Rasulullah? Tangan di atas dan tangan di bawah. Al-yadul ulya hiyal munfiqah. Tangan di atas orang yang selalu, pokoknya selalu berpikir begini. Bukan ketika kota amal lewat kota amal, itu kalau kota amal lewat natangkis ki. Natangi di situ. Takut sekali kalau lewat kota amal di depannya. Nah, kebalikannya, kalau orang yang memang memahami itu tangan di atas, nah tunggu mentong, mana itu kota amal kan? Ya, mana kota amal? Nah tunggu. Sini cepat. Ya. Karena kota amal itu ada tuh, ada di kota amal lewat, sibuk. Banyak sekali kantongnya, ada di kantong celananya 2. Nah, kasih begini, kantong bajunya 3. Sibuk begini, ada di kota amal di depannya. Sekalinya nak kasih keluar, ternyata tasbih digital juga nak kasih keluar. Bukan uang, tasbih aja cari. Saya kira tuh cari uang, mau isi di situ, ternyata tasbih cari. Nah, padahal ini memberi janji Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja kau berikan, kau sumbangkan, Allah pasti mengganti. Nah, bilangkan miskinkah saya Ustaz? Justru itu kalau mau kaya itu. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wa dharra'i. Ciri-ciri orang bertakwa itu yang memberikan sedekah, infak, baik di waktu miskin maupun di waktu kaya. Ya. Nah, ini namanya sedekah. Makanya ada namanya sedekah subuh. Sedekah subuh itu, di waktu subuh itu ada 2 kelompok malaikat berdoa, Allahumma munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah kasih ganti yang jauh lebih banyak. Kemudian Allahumma mumsikan talafa. Orang yang tidak bersedekah sekek, yang menahan tangannya, yang kasih gigi tangannya, musik, kasih rusak hartanya, kasih hancur usahanya. Itu kalau musik. Makanya orang yang musik seke itu tidak ada berkahnya itu. Biar kaya, biar banyak gajinya tinggi, tidak ada berkahnya. Tapi beda dengan orang yang selalu istiqamah memberi. Ya. Makanya ada namanya sedekah subuh, ada juga sedekah maghrib. Sedekah subuh itu kalau pedagang itu namanya memancing rezeki datang. Karena kalau kita bersedekah banyak yang datang lagi. Ada 10 kali, ada lipat 10 kali. Jadi kalau 1.000 berapa? Lipat 10 kali. Kalau 1.000 jadi 10.000. 10.000. Kalau 10.000 jadi, kalau 100.000 dapat 100, dapat 1 juta, sumpahkanlah 1.000. 10.000 ji. Ada kurang 10.000 ji nak kasih. Bagaimana sumpahnya? 1.000 terus. Mau dapat ratusan juta. Tapi sumbangannya 5.000, 10.000, 50.000, tak cukup. Makanya ada istilahnya sedekah ekstrim. Apa itu sedekah ekstrim?
Apa artinya ekstrim? Ada istilahnya itu sedekah ekstrim. Ekstrim itu keras. Sedekah keras. Apa itu keras? Yang di luar dari ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan yang engkau inginkan sampai engkau mengeluarkan infak dari apa yang engkau cintai. Kalau di dompet itu uang apa yang paling kita suka? Ya. Yang paling apa yang kita tidak suka? Ya, yang paling disuka uang merah. Yang paling tidak disuka uang 1.000. Itu uang 1.000 yang bolong-bolong, yang robek-robek. Nah, biasanya yang kita kasih sedekah yang mana? Yang mana? Yang merah laptop atau yang 1.000 robek-robek? Allah mengatakan kau tidak akan mendapatkan yang kau inginkan sampai kau mengimpakkan yang kau suka, yang paling kau suka, bukan yang kau suka, yang paling kau suka. Ini namanya sedekah ekstrim. Kalau kita di Madinah itu ada sumur. Sumur di Madinah di dalam masjid namanya Sumur Abu Talha. Bukan main Abu Talha. Untuk kepentingan umat Islam dia sedekahkan itu sumurnya. Bukan main sumur ini. Sumur. Mahal sekali sumur di Saudi Arabia itu. Mahal sekali karena kurang air di sana, padang pasir. Sehingga kita tahu Abu Talha itu bagaimana. Ya. Ada seorang sahabat Nabi kaya raya. Kekayaannya itu sampai puluhan ribu triliun itu kekayaannya. Bayangkan dia ini, Rasulullah mengatakan, aku lihat engkau di akhirat nanti merangkak masuk surga karena begitu banyaknya hartanya. Maka dia mau sedekahkan hartanya. Dia tidak mau kaya lagi, mau kurangi hartanya. Apa yang terjadi? Itu panen kurma, bukan panen luasnya kebun kurmanya. Seperti kalau padi misalnya ada orang 1.000 hektar sawahnya kan, luar biasa. Kira-kira berapa itu padinya? Ini kurma ini. Itu kurmanya dia biarkan sampai bonor. Mau dijual aja, jangan dulu jual. Saya takut ini kekayaan saya semakin banyak ini. Karena memang dia rajin sekali sedekah. Nah, tahan sedekahnya, dia tidak jual. Dia simpan dulu sampai bonor. Apa yang terjadi? Ada kerajaan dari Afrika, utusan kerajaan pergi ke Madinah. Di Afrika tersebar penyakit. Salah satu penyembuhnya adalah kurma botol. Dia pergi Madinah. Nah, bilang kalau ada kurma botol di sini, raja kami di Afrika siap membeli 10 kali lipat daripada harga. Kenapa tadi nak kasih pohon kurmanya? Supaya kurang hartanya. Tapi ternyata bohong, justru ada orang yang beli 10 kali lipat, bayang. Tambah kaya. Kenapa? Salah satu rahasianya dia suka bersedekah, menghibahkan hartanya. Diminta atau tidak diminta, itu rahasia. Jadi kalau ada sedekah, ada musibah mungkin lagi, tapi kita bersedekah itu hari. Nah, sudah ditentukan duhur kita kena musibah, tapi paginya kita bersedekah duhur. Nah, bilang malaikat, kenapa tidak kena musibah ini? Oh, ternyata dia di pagi hari bersedekah. Itu salah satu gunanya. Makanya jangan takut bersedekah. Jangan mengatakan tidak ada ini uangku ini.
Ada pernah orang tua dari Bone, dia mau pergi ke bandara, dia mau ke Jakarta, uangnya cuma 2 juta untuk cukup beli tiket ke Jakarta, rumahnya naik. Sampai di Maros itu ada masjid, singgah di situ sholat Jumat. Nah itu masjid kurangi apa? Dia mau bangun di situ, kurang dananya, kurang 2 juta. Nah bilang ada uang 2 juta, nah mau ke Jakarta. Tapi dia bilang ini Allah yang minta ini karena masjid. Dia sumbangkan itu 2 juta. Nah, dia sumbangkan 2 juta. Dengan keyakinan tidak mungkin saya harus ke Jakarta. Tidak mungkin Allah saya bantu masjidnya. Masa Allah ada niatkan begitu saja. Dia sumbangkan 2 juta dengan modal diantar dia sampai ke bandara, masih ada banyak sedikit. Sampai di bandara mau beli tiket belum ada. Tidak ada uang. Bagaimana caranya? Tapi dia yakin Allah pasti kasih saya. Tidak lama kemudian ada orang. Nah bilang, Pak Haji, Pak, siapa kita nak? Nah bilang saya, murid kita dulu waktu saya sekolah. Mau pergi kemana? Saya mau ke Jakarta, ke rumahnya aku. Terus tidak ada waktu. Nah bilang, wah, berapa kita butuhkan? Belum ada tiketku. Dibelikan tiket, sudah dibeli tiket, diberikan lagi uang saku 5 juta. Nah, sudah beli tiket, dikasih lagi uang saku berapa? Nah, itu. Ada juga orang, ini orang hidup pas-pasan. Dia mau perbaiki rumahnya, tapi masjid yang di kampungnya mau diperbaiki. Nah bilang sama istrinya, sumbangkan saja itu masjid. Itu mau diperbaiki masjid, rusak. Istrinya bilang, kita mau perbaiki rumah juga. Nah bilang di belakang, bayarkan di belakang. Sudah dia sumbangkan seluruh uangnya. Apa yang terjadi? Ini uangnya tidak cukup sebenarnya untuk perbaiki rumahnya. Tiba-tiba ada yang menelpon, Assalamualaikum. Yang menelpon itu bukan di rumahnya, di rumah tetangganya. Dulu kan telepon rumah ya, belum ada HP. Nah bilang, ada kenalanku, Pak Anu namanya. Loh ya tetanggaku itu Pak. Kita panggilkan Kak, saya mau bicara. Kasih bicara. Nah bilang Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laku di situ ada bangunanku, laku terjual mahal. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini tadi orang, ini orang. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa kebiasaannya Bapak ini? Ini kebiasaannya ini tadi Bapak yang cerita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pernah satu waktu, Asyhadu anna Muhammad. tidak ada uang 2.000 di dompetnya. Tidak ada uang 2.000, tidak ada uang 1.000, tidak ada uang 500. Yang ada cuma uang 50.000. Belum ada uang 100 itu waktu. Yang paling tinggi itu waktu uang 50.000. Tidak ada uang 50.000 ini. Lewat itu celengan. Tapi kebiasaannya seharusnya mengatakan harus saya isi. Nah itu mampu tinggal 1 lembar, uang 50.000 lagi diambil. Nah isi itu. Nah, ini namanya sedekah ekstrim.
sedekah keras, sehingga tiba-tiba sorenya ada telepon, malamnya ada telepon dari temannya. Kami bilang, Pak, tak kirimkan ke anak kita, ada lagu di situ mahal sekali. Saya langsung sekitar, kenapa kita ingat? Saya mau sumbang sekian. Kami bilang, baik. Itu waktu kalau 20 juta, wah, mau memperbaiki atap rumah. Bukan cuma atap rumah bisa diperbaiki itu waktu. Langsung bisa diperbaiki rumahnya, kan? Bayangkan ini. Luar biasanya, namanya selalu bersedekah. Jadi jangan takut. Kata Rasulullah, tidak akan ada kemiskinan gara-gara sedekah. Tidak berkurang harta karena sedekah. Tidak akan berkurang harta gara-gara sedekah. Justru sebalik akan menambah. Kita punya kekayaan, rezeki yang melimpah, selalu memberikan kepada kita ketenangan. Ali bin Abi Thalib itu bahwa itu harta bikin susah. Kenapa? Karena kita selalu menjaga harta. Beda dengan ilmu. Ilmu itu dibanding dengan harta, ilmu menjaga kita. Kalau harta kita yang jaga, maka Ali bin Abi Thalib itu suka sekali bersedekah. Suka sekali bersedekah. Ya. Pernah Ali bin Abi Thalib itu dia jual kambing. Setelah dia jual kambing, tidak 3 dinar. 3 dinar. Pulang ke rumahnya, di tengah jalan ada orang minta. Ini 3 dinar tidak ada yang sampai di rumahnya, harga kambing itu. Sampai istrinya, anaknya Nabi Fatimah, mana uang habis jual kambing, sudah kusedekahkan semua. Sudah kusedekahkan semua. Ya, Nabi bilang alhamdulillah. Kalau istri kita pulang ceramah, Nabi bilang itu amplopku sudah kusumbangkan ini semua. Nabi bilang, apa Nabi bilang kalau istri kita itu? Kira-kira apa Nabi bilang? Ada yang butuh, amplop kasih di semua. Pasti Nabi bilang apa? Dulu biasa kan ceramah, kalau saya dulu ceramah tidak terima amplop. Tidak terima amplop. Pergi kali ini ceramah dan terima amplop. Dikasihkan kos kembali kepada panitia. Hilang sandalku. Besok malamnya lagi pergi ceramah, hilang helmku. Kira-kira istri bilang apa kalau pulang? Nah, bilang kita kan ikhlas. Saya tidak terima amplop. Saya ikhlas. Hilang sandal, minta uang sama istri. Hilang helm, minta uang sama istri. Apa nak bilang istri? Maka itu ikhlas. Kalau kita punya istri, Pak. Tapi Ali bin Abi Thalib habis sesedekahkan. Apa nak bilang Fatimah? Alhamdulillah. Tapi tidak lama kemudian ada orang yang bawakan rezeki yang ternyata 10 kali lipat jumlahnya. Coba. Ya, karena dia yakin wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Masih ada waktu 5 menit. Nanti baca Yasin di rumah masing-masing. Apa saya lanjut dulu nih karena baru pemanasan dulu nih. Baru pemanasan sesudah Lebaran. Biasanya sudah ada haki baru baca Yasinan, tapi ini tidak apa-apa, kita isi malam Jumat berkah. Ya. Makanya ini bapak-bapak ibu sekalian, tadi malam saya pelantikan. Saya berapa orang, lebih 100 orang dilantik, langsung Menteri Agama Republik Indonesia yang melantik. Dilantik jam 9 malam kita dilantik di kantor Kanwil. Berarti tak menunggu itu Menteri Agama. Sampai 11 malam baru saya pulang. Ya, tengah malam baru sampai di sini. Pengurus Ikatan Persaudaraan Imam Sulawesi Selatan. Kita punya imam ini punya tugas dari Pak Menteri, termasuk memberdayakan umat,
memberdayakan jamaah. Bagaimana caranya memberdayakan jamaah? Ya, caranya memberdayakan jamaah adalah mengajak jamaah untuk bersedekah. Jangan menjadikan jamaah menjadi miskin, selalu minta-minta, selalu meminta dikasih. Itu membiarkan jamaah miskin namanya itu. Tapi kalau kita memberdayakan jamaah, ajari latih jamaah untuk selalu berinfak supaya ekonominya meningkat. Kalau mau ekonomi kita meningkat, perbanyak sedekah. Jangan takut. Sedekah. Ya. Kenapa itu Palestina? Kenapa itu Palestina dihantam rudal terus sama Israel? Kenapa kira-kira? Kenapa Palestina dikuasai oleh Israel? Karena Yahudi itu sedikit di jumlahnya, tidak cukup 100 juta seluruh dunia itu Yahudi. Tapi kalau bersedekah membantu Israel, banyak yang dibantukan di situ. Kita umat Islam, kita sibuk ngurus diri sendiri, tidak ada mau bersedekah, sehingga kita umat Islam ini semakin hari semakin terpuruk kita punya ekonomi. Ya. Makanya pemberdayaan umat Islam adalah membiasakan jamaah untuk selalu bersedekah. Baik sedekah biasa maupun sedekah ekstrim. Bukan es krim. Kalau es krim itu 5.000 ji. Es krim, ekstrim. Sedekah keras. Ada orang bersedekah 100 juta banyak. Wih, nah sedekahkan semua 100 juta. Itu namanya sedekah ekstrim. Bayangkan ini. 100 juta uang, 100 juta dah sedekahkan habis. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Tapi coba kita lihat Abu Bakar itu berkahnya. Umar bin Khattab juga, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab setengah dari hartanya sedekahkan. Utsman bin Affan sepertiga dari hartanya disedekahkan. Luar biasa. Sekarang ya kita berapa kira-kira? Berapa kekayaan kita? Berapa kita punya harta? Kalau ada 100.000, berapa kita kasih keluar? Tidak ada. Dalam sehari tidak ada. Jangan tidak pernah kita bersedekah masuk di masjid dalam suatu hari. Ada istilahnya itu 3S. Apa itu 3S? Sedekah 1.000 sehari. Jangan pernah tidak ada masuk masjid, karena itu masjid. Disinilah hatinya ini, kalau ada di kampung kita ini, hatinya tanah itu, hatinya kampung itu di masjid. 3S, sedekah 1.000 sehari minimal itu. Ya. Saya Ustaz bukan 1.000, berapa? 3S, sedekah 10.000 sehari. Saya Ustaz bukan lagi 10.000, berapa? Sedekah 100.000 sehari. Seperti Pak Ibrahim ini, itu 100.000 sehari. Kalau Pak RW sedekah 100.000 sehari. Kalau Mas Jamal tidak mau kayak saya, 3S berapa? Sedekah 1 juta sehari. Mas Jamal minimal 1.000. Itu yang biasa, sedekah biasa ini, bukan yang luar biasa. Kalau sedekah yang luar biasa, yang ekstrim tadi itu, di dompet ada 100.000 2 lembar. Tapi kita mau bersedekah luar biasa, 2 lembar keluar. Pernah saya di sini sedekah, mau bersedekah dan tidak ada isi dompet, terpaksa pinjamkan di luar. Iya, ada dulu di sini mau sedekah, pinjam di luarnya Mas Toto. Berapa? 200.000. Saya sumbang 200.000 dulu. Ada buku di sini. Nanti terpaksa pinjamkan untuk bersedekah. Ya. Ada
Ada dulu, bagus sekali suaranya anak-anak itu buta kasar mengaji di sini. Ya, itu sedikit sebanyak waktu. Tapi saya luar biasa penghargaanku sampai itu. Pasti untuk pinjamkan, tidak mau kamu 200.000. Wah, senangnya ini anak. Ada beberapa jamaah yang sedekah dulu. Wah, tidak lama kemudian beda pakai bonus. Pernah dapat bonus, panggil ki. Mana nih Ustaz? Ada yang panggil. Wih, saya dapat 5 juta satu orang. 200.000 saya sumbangkan. Saya dapat rezeki dari Allah 5 juta, tidak disangka-sangka, dikasih amplop di tempatnya. Bayangkan. Itu waktu semuanya. Ini tanggal berapa ini? Dompet kosong. Ada anak-anak yang kita mau sedekah kasih, sehingga di sini 200.000 pinjamkan dulu. Tapi tiba-tiba Allah ganti dengan berapa? Itu keajaiban namanya. Itu termasuk sedekah ekstrim itu. Ya, sedekah ekstrim. Jadi kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang luar biasa, ya jangan kira-kira bersedekah yang luar biasa juga. Ya. Saya kira seperti itu. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Jumat yang lalu tidak sempat kita baca Yasin kumpul-kumpul, baru ini malam ini. Insyaallah Jumat depan kita, ya makanya ibu-ibu ada yang menyumbang. Ustaz, saya mau menyumbang malam Jumat berkah 200.000. Ibu-ibu itu ada beberapa tiap malam Jumat 200.000 tiap bulan. Saya bilang jangan dulu. Nanti bisa sudah sholat Idul Adha, sudah bagi kurban, baru mulai lagi. Nah sekarang kita mau, kalau sedekah itu kita bungkus mie, kita kasih masuk amplop, baru kita isi buku amal. Ya, mudah-mudahan bisa membantu keuangan masjid, termasuk khatib tiap hari Jumat di sini. Tiap khatib itu di sini minimal 500.000 dikasih. Nah, berapa kali Jumat dalam sebulan? Berapa kali? 4 kali. Nah, kalau ada yang bilang saya Ustaz untuk Jumat pertama saya suruh bagi 500.000, alhamdulillah kasih saya. Saya Jumat kedua 500.000 bisa. Nah, kita kasih saya, kita kasih amplop, kasih saya, tidak apa-apa. Kalau ada namanya Jumat, ya sedekah Kamis namanya, itu sedekah Kamis sama dengan sedekah Jumat. Berkahnya juga luar biasa. Ya, kalau mau ada diumumkan nanti diumumkan di hari Jumat besoknya, diumumkan ada sedekah dari ini 500.000 atau 200.000 atau berapa, nanti diumumkan besok Jumat di sini. Kalau tidak mau disebut nama ya tanpa nama atau hamba Allah. Cukup tanpa nama, jangan cerita. Saya itu tanpa nama, lorong 2 dekatnya rumahnya Bunda Tede. Sama nih. Mas Jamani. Ya. Tanpa nama 300.000. Depannya SD Impres Telo Baru. Dekat lorong pas menjual bakso. Sama nih. Ibu Haji Nur saya itu. Nah, kalau tanpa nama, ya tanpa nama. Kita ikhlas, jangan disebut nama di sini, tidak apa-apa. Atau hamba Allah. Kalau mau kita disebut nama, tidak apa-apa. Supaya banyak orang doakan kita. Didengar oleh Allah. Oh ya, Haji Bunda Teni. Didengar oleh Allah. Didengar oleh malaikat. Bunda Teni. Didengar oleh ini makhluk-makhluk karpet, batu-batu, pasir, angin. Dengar semua mata. Didoakan oleh Allah. Tidak apa-apa. Sebut nama, tidak apa-apa. Supaya makhluk-makhluk ini sampai binatang di laut mendoakan kita. Ya, tidak apa-apa disebut nama. Saya kira hadirin Allah Subhanahu mudah-mudahan malam Jumat ini ada konsumsi situ kan? Ada. Alhamdulillah. Banyak. Nanti kita sudah selesai sabar kita akan sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.